Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dapur Ibu Adam dan Hafiz. Nah, kali ini aku mau berbagi resep cemilan lagi sama teman-teman semua. Kebetulan hari ini aku lagi buat bolu tape ya teman-teman. Nah, aku mau share sama teman-teman bahan dan cara buatnya. Untuk teman-teman yang penasaran, langsung aja kita ke pembuatannya. Untuk bahan-bahannya ini aku udah siapin tape singkong. Ini tuh beratnya 200 gram dan aku belinya tadi 2 bungkus kecil gitu. Lanjut di sini aku pakai terigu sebanyak 140 gram. Ini ada margarin juga, ini sebanyak 100 gram. Nanti aku akan lelehkan ya teman-teman. Nah, ini ada gula pasir juga sebanyak 180 gram ya. Ini kalau nggak suka manis boleh dikurangin. Dan ini aku juga pakai frisa vanili ya. Nah, untuk telurnya aku pakai sebanyak 3 butir telur. Ditambah lagi ini aku pakai susu kental manis nanti sebanyak 2 sendok makan gitu ya. Nah, yang pertama-tama ini aku akan hancurkan dulu tape singkongnya ya. Kita hancurkannya pakai garpu aja biar lebih gampang ya. Karena kebetulan tapenya juga lembut ya. Nah, kalau ada tangkainya seperti ini dibuang aja. Tadi belum sempat aku hilangin, jadi ini agak mengganggu ya. Kita hancurkan sampai dia benar-benar hancur gitu ya teman-teman. Ini sudah hancur, aku akan sisihkan dulu. Nah, kita langsung aja ke pembuatannya. Di sini aku mau pecahkan dulu telurnya tadi ya, teman-teman. Di sini aku pakai telur 3 butir atau 3 buah suhu ruang ya, teman-teman. Kalau habis dari kulkas boleh didiamkan dulu ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau masukin gula pasirnya juga. Kalau teman-teman agak kurang suka manis, gulanya boleh dikurangin ya. Nah, setelah itu aku mau masukin vanili sedikit. Nah, aku tambah sedikit lagi biar lebih harum aja ya, teman-teman. Lanjut di sini aku mau masukin susu kental manisnya. Di sini aku pakai sebanyak 2 sendok makan aja ya, teman-teman. Nah, ini setelah dimasukkan semua bahan-bahan langsung aja aku mixer. Ini kita mixer dengan kecepatan yang paling tinggi. Kita akan mixer sampai dia putih berjejak gitu ya teman-teman. Nah, ini aku mau stop sebentar karena aku lupa mau masukin SP-nya. Jadi aku masukkan SP-nya dulu ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan SP-nya seperti ini, lanjut aku akan mixer lagi sampai dia benar-benar berjejak gitu ya teman-teman. Tetap kita gunakan mixer kecepatan tinggi ya. Nah, ini sudah terlihat adonannya putih berjejak gitu ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau masukin terigunya dulu ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga masukkan margarinnya tadi. Ini udah aku lelehkan. Nah, ini setelah terigunya dimasukkan, aku akan mixer kembali ya teman-teman. Tapi kita pakai kecepatan rendah aja ya. Nah, lanjut di sini aku mau masukin dulu tape yang udah aku hancurkan tadi. Nah, di sini aku akan mixer kembali si tapenya ini, tapi kita pakai mixer yang kecepatan rendah aja ya, teman-teman.
Nah, ini menurut aku udah cukup ya adonannya, jadi aku mau matiin dulu mixernya. Nah, kurang lebih seperti inilah adonannya ya teman-teman. Enggak terlalu cair, enggak juga terlalu kental, pas ini menurut aku ya teman-teman. Nah, di sini aku mau masukin dulu adonannya ke dalam loyang. Loyangnya ini udah aku olesin margarin dan aku kasih tepung sedikit ya, biar dia nggak lengket nanti. Nah, ini udah aku masukin semua adonannya ke dalam loyang. Jangan lupa kita hentak-hentakkan sedikit ya, biar dia lebih padat aja. Lanjut, ini aku kasih aku padetin lagi sama tusuk sate, biar nggak ada ruang yang angin-angin gitu ya. Karena kalau dihentak-hentak kadang dia nggak turun, jadi dibuat aja seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai cara ini nggak apa-apa, dihentak-hentak aja juga boleh ya. Nah, ini aku punya keju parut karena kebetulan aku nggak punya kacang almond. Biasanya aku lihat polu tape itu ada kacang almondnya ya di atas. Nah, kebetulan aku cuma punya keju, jadi aku pakai keju aja untuk topping atasnya ya. Tapi kalau nggak mau dikasih juga nggak apa-apa. Sebenarnya rasanya udah enak juga tanpa topping ya. Nah, langsung aja di sini kita panggang. Kebetulan aku belum ada oven, jadi aku pakai cara kayak gini aja ya teman-teman. Minta doanya sama teman-teman, mudah-mudahan suatu saat bisa kebeli oven ya. Nah, ini akan aku tutup dan akan kita panggang kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Apinya kecil aja kita buat ya. Nah, di sini setelah 1 jam aku mau lihat. Alhamdulillah ya Allah, ternyata kueku jadi juga. Walaupun kita nggak panggang pakai oven, tetap mateng ya. Nah, ini cantik ya teman-teman. Di sini aku mau tes dulu, kira-kira di dalamnya itu udah matang atau belum. Kita tusuk-tusuk pakai tusuk sate kayak gini ya. Kalau nggak lengket berarti tandanya udah matang ya teman-teman. Sempat minder ya teman-teman kalau nggak punya oven ini. Kadang pengen mau buat kue-kue dipanggang kayak orang itu ya. Tapi mau kayak mana kalau lagi belum ada, nggak boleh kita paksa. Nah, maka dari itu kita berusaha dari sekarang. Mudah-mudahan karya-karyaku ini membuahkan hasil suatu saat ya. Amin, amin. Nah, ini dia kuenya tadi ya teman-teman. Jadi aku mau pindahkan dulu ke dalam wadah. Tapi sebelumnya kita pinggir-pinggirnya ini kita tusuk-tusuk dulu biar lebih gampang dia keluar di dalam loyang ini ya teman-teman. Lanjut, di sini aku mau pindahkan ke tempat yang lain dulu ya. Jangan lupa kita balik. Bismillah. Alhamdulillah, cantik ya teman-teman. Dia nggak gosong. Nah, ini bawahnya juga cantik ya teman-teman. Lanjut, di sini aku akan balik lagi ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat di atasnya seperti apa. Karena di bawahnya udah matang, yang atasnya tentu harus matang juga kan teman-teman. Ini aku pindahkan lagi ke dalam piring ya. Nah, ini dia. Nah, kurang lebih seperti inilah bolu tape ala dapur Ibu Adam dan Hafiz. Masya Allah ya teman-teman, kalau kita pengen berusaha pasti akan ada hasil yang baik. Seperti saya ini teman-teman, awalnya saya tuh bingung mau buat ini kayak mana kalau nggak punya oven ya. Nah, jadi aku punya ide karena kebetulan aku punya loyang. Nah, jadi aku buat aja, coba-coba ya, mana tahu bisa. Alhamdulillah ternyata jadi. Nah, ini aku akan potong dulu ya teman-teman untuk memastikan kira-kira dalamnya matang enggaknya ya. Ini tuh beneran super lembut ya teman-teman. Masya Allah, ini cocok banget ditemenin sama teh hangat ya teman-teman. Nah, di sini aku mau taruh dulu di dalam piring ya.
Nah, alhamdulillah ini mateng juga teman-teman, dalamnya menul-menul juga ini. Nah, di sini aku langsung aja mau coba dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk teman-teman, terima kasih banyak yang udah mampir ke channel aku, yang udah nonton video aku sampai selesai, dan udah bantu support aku dengan bantu nge-like, comment, subscribe-nya, dan share-nya. Dan yang suka sama resep aku, yang belum subscribe, bantu subscribe-nya ya. Sampai sini dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.